Hai semua, kali ini aku mau ngelanjutin ngulas anime Tokyo Revenger dari manganya ya. Karena kemarin udah chapter 62 dan 63. Kali ini aku mau ngulas chapter 64 dan 65. Dan sebelum lanjut, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terdengar suara sirine ambulan dan polisi, dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan lokasi tawuran, termasuk geng Valhalla dan juga geng Toman sendiri. Dan saat mereka memutuskan untuk pergi, Kazutora pun mengatakan, "Aku akan tinggal di sini dengan Baji. Kalian pergi saja. Ini semua salahku. Aku mau bertanggung jawab." "Baiklah," jawab Maiki. Dan Draken pun menginstruksikan geng Toman untuk pergi. Sebelum pergi, Kazutora memanggil Maiki dan berkata, "Aku tidak akan meminta kau untuk mengampuniku. Akan kutanggung kematian Shinichiro-kun dan Baji-kun di atas pundakku." Kemudian Kazutora menunduk meminta maaf. Maiki pun pergi tanpa menoleh, sedangkan teman-temannya yang lain dari Toman hanya bisa melihat sedih dan pergi meninggalkan Kazutora dan Baji. Sampai akhirnya polisi dan ambulan pun datang. Kejadian itu terjadi pada tanggal 31 Oktober, di mana 150 anggota geng Toman melawan 300 anggota Valhalla. Dan tak terduga yang menang adalah Toman, dan terdapat satu kematian yaitu Baji dan satu yang ditahan yaitu Kazutora. Dan pertarungan itu dikenal dengan nama Halloween Berdarah. 2 minggu kemudian, Chifuyu datang mengunjungi makam Baji. Setelah mendoakan Baji, dia mengeluarkan satu kotak makanan yang berisi yakisoba, dan dia berkata, "Ku beli satu bungkus seperti yang kujanjikan, setengah untukmu Baji-san. Ini mirip seperti saat pertama kali kita bertemu. Kau suka peyong yakisoba?" Chifuyu pun menangis dan berkata, "Baji-san, katakan terima kasih. Ini gak adil banget. Dari sekarang aku harus berbuat apa?" Di tempat lain, di tahanan khusus remaja, Draken dan Takemichi mengunjungi Kazutora. Kazutora berkata, "Mereka bilang aku akan mendapat 10 tahun masa tahanan. Dari apa yang aku perbuat, menurutku hukumannya masih sangat singkat. Aku tidak akan lari lagi. Ini harus kuhadapi. Dia mengajari aku itu, jadi kali ini aku akan menerima rehabilitasi dengan baik." Draken pun menjawab, "Aku paham betul apa yang sekarang kau pikirkan. Kau sebaiknya tidak mencoba menyelesaikan masalah ini dengan bunuh diri. Paham? Jangan mati, Kazutora." "Kenapa?" tanya Kazutora. "Tapi apakah ada hal lain yang bisa kulakukan? Aku hanya tidak tahu." "Ini pesan dari Meiki. Sekarang dan selamanya, Kazutora adalah keluarga Toman. Aku memaafkanmu." Kazutora pun menangis. Akhirnya, Meiki memaafkan Kazutora untuk menepati janji mereka demi Baji. Draken dan Takemichi pun pergi meninggalkan Kazutora, dan di perjalanan, Draken mengatakan kalau Meiki memberikan pesan untuknya. "Gathering selanjutnya, aku mau menyampaikan sesuatu yang penting kepada Takemichi. Jadi sebaiknya kau datang." Takemichi pun bertanya-tanya, hal penting apa yang akan dikatakan Meiki kepadanya. Walaupun pada akhirnya dia tidak bisa melakukan apa-apa pada kejadian Halloween berdarah. Dengan kematian Baji dan Kazutora yang ditahan, Takemichi berhasil membuat Meiki tidak membunuh Kazutora dan mencegah Kisaki mengambil alih Toman di masa depan, dan dia akan tahu jelasnya saat gathering berikutnya. Tanpa sadar, Takemichi naik kereta mengikuti Draken sampai ke Shibuya. Dan kemanakah tujuan mereka? Dan kita langsung masuk ke chapter 65, di mana kita akan diperlihatkan tempat tinggal Draken. Dengan bingung, Takemichi bertanya, "Kita akan pergi ke rumahmu, Draken-kun?"
Iya, di sekitar sini kok, jadi ikut saja denganku. Takemichi yang masih bingung karena itu di tengah-tengah kota Shibuya, sampailah di depan gedung dan dengan hebohnya Takemichi, "Apa? Kau tinggal di sini, Draken-kun?" Dan Takemichi yang masih heboh berkata, "Kau sangat beruntung, kau itu anak kota banget." Dan Draken-kun pun menjawab, "Bagaimana? Ini cuma rumah sampah." Draken pun meminta Takemichi untuk menekan tombol lift lantai 4. Betapa terkejutnya setelah sampai dan Takemichi mengira kalau sudah salah tempat. Tapi Draken mengatakan kalau dia pulang. Dan mereka pun berdua disambut oleh dua pekerja di sana. "Aku mau bicara sebentar dengan orang ini, jadi tunggulah sebentar," ucap Draken. Dengan santainya, para pekerja itu menyuruh Takemichi untuk duduk dan santai saja. Saat menunggu Draken, Takemichi pun menunggu di ruang tunggu. Dia masih heran dan bingung, ternyata Draken tinggal di rumah pelacur. Dan saat menunggu kedatangan Draken, tiba-tiba datang cewek pekerja di sana. "Maaf membuat Anda menunggu, terima kasih sudah memesan aku, namaku Remy." Remy pun mengajak Takemichi ke ruangan dan dalam kebingungan, Takemichi menurut dan mengikuti Remy. Saat Remy meminta Takemichi untuk mandi, dia pun menurutinya. Dan Takemichi mengira kalau ini semua adalah kejutan yang dibuat Draken untuknya. Dan dia tidak akan bisa menolak hadiah dari Draken. Nah, hina yang terlupakan. Di tengah-tengah mandi datanglah Draken. "Kau sedang apa? Ngapain telanjang?" Dan buyar sudah kehaluan Takemichi. Ternyata semuanya salah paham karena Takemichi dikira seorang pelanggan. Draken pun menjelaskan, "Aku tidak punya orang tua kandung, jadi para pekerja di sinilah yang merawatku." Hahaha, cukup keren kan? "Kau salah satu dari temanku yang kuundang kemari selain Maiki." Jadi paham si Takemichi alasan kenapa Draken sangat dewasa selama ini. Di dalam kamar Draken tertempel banyak sekali foto kebersamaan Tauman. Hebohnya Takemichi, "Wow, banyak banget fotonya. Ah, itu Maiki-kun dan Emma-chan juga. Kau pasti sangat perhatian dengannya." "Diam!" teriak Draken malu. Dan ada foto Baji juga. Untukku, mereka semua sangatlah berharga. Apapun yang terjadi kepada mereka, aku mau membunuh Kazutora juga. Aku paham itu salah, tapi tetaplah. Terima kasih sudah menghentikan Maiki. Aku tidak bisa lakukan itu sendiri, ucap Draken ke Takemichi. Saat pulang, Takemichi berpikir dia merasa paham karena dia bertarung untuk menyelamatkan orang-orang yang dia sayangi. Dan di samping itu, Draken sangat menyayangi Emma-chan. Dia pun bergumam sendiri, "Bertahanlah Emma, kalau kau jatuh cinta kepada Draken, aku yakin mimpimu akan terwujud. Mereka akan menjadi pasangan yang baik." Tidak sengaja Takemichi melihat Emma dan dia diam-diam mengikutinya. Dan betapa terkejutnya, Emma bertemu dengan Maiki. Dengan manjanya, Emma memeluk Maiki dan mengatakan, "Aku mencintaimu Maiki, peluk yang erat." Dan chapter 65 pun selesai. Yang penasaran dengan hubungan Emma, Maiki, dan Draken selanjutnya, ikuti terus di video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.